Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Pernikahan adalah sakral dan mulia di hadapan Tuhan. Namun, tidak semua pasangan mampu menjaga kesakralan pernikahan mereka. Bahkan tidak semua orang yang menikah mengerti makna pernikahan yang sesungguhnya atau yang sebenarnya dalam Kristen. Di dalam Alkitab pertama kali diperkenalkan tentang pernikahan, yaitu di dalam Kejadian 2 ayat 24. Begini firman Tuhan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, di sana dikatakan satu daging berarti satu tubuh, dan bukan berarti pula hanya sebatas satu tubuh. Daging terbagi daripada beberapa organ tubuh, yaitu tangan, kaki, mulut, dan lain-lain. Nah, tangan yang bekerja, kaki yang melangkah, mulut yang berbicara, bukan lagi atas kehendak sendiri maupun keinginan sendiri, bahkan kepentingan sendiri, melainkan untuk kepentingan bersama dalam sebuah ikatan pernikahan. Itulah makna daripada satu daging, bukan hanya sebatas satu daging dalam arti satu tubuh. Di dalam ayat tersebut dikatakan mengapa hanya satu daging, tidak juga dengan satu pemikiran. Itu artinya Tuhan telah menentukan setiap manusia dengan pola pikir yang berbeda. Itu adalah hal yang sulit untuk menyatukan dua pola pikir yang berbeda di dalam satu pernikahan. Itulah pentingnya peran Tuhan harus aktif di dalam sebuah pernikahan. Libatkan Tuhan dalam setiap pernikahan agar pola pikir yang berbeda ini tidak menciptakan masalah dalam suatu hubungan keluarga. Karena masalah adalah hal yang terbesar dalam menghancurkan hubungan suatu pernikahan, dan masalah pula yang mampu mengubah setiap pandangan pasangan masing-masing dan berujung pada penyimpangan moral maupun agama, bahkan sosial dan hukum yang harusnya ditaati dalam sebuah janji pernikahan. Di dalam setiap pernikahan, semua pasangan pasti menginginkan kebahagiaan. Itulah betapa pentingnya sebelum masuk dalam pernikahan ada beberapa hal yang saudara harus ketahui tentang makna daripada sebuah pernikahan. Tentang kebahagiaan dalam sebuah pernikahan lahir daripada kesetiaan yang didasari oleh cinta dan berpondasikan takut akan Tuhan. Itulah pernikahan seorang Kristen yang benar. Nah, berikut ini saya akan berbagi kepada saudara beberapa hal penting untuk saudara ketahui sebelum masuk dalam ikatan pernikahan. Nah, bagi saudara laki-laki maupun perempuan yang belum masuk dalam jenjang pernikahan atau yang masih tergolong remaja, perlu saudara ketahui ada hal penting yang harus saudara ketahui sebelum masuk dalam sebuah pernikahan, agar kelak saudara tidak mengalami kemungkinan-kemungkinan terburuk terjadi dalam pernikahanmu, sehingga membawamu pada penyesalan seumur hidup. Yang pertama yang harus Anda lakukan sebagai seorang Kristen adalah ikutilah bimbingan pranikah di dalam gereja di mana saudara menjadi anggota jemaat dalam gereja tersebut, agar saudara memperoleh pengajaran yang benar tentang pernikahan yang baik dalam Kristen. Itulah pentingnya saudara yang masih remaja atau belum menikah harus aktif di dalam sebuah gereja dan aktif dalam beribadah, agar saudara memperoleh pengetahuan yang benar dan baik tentang sebuah rencana pernikahan. Lalu yang kedua, sebelum menikah ada baiknya kenali kelebihan maupun kekurangan dari setiap calon pasanganmu, agar kelak setelah menikah dapat saling melengkapi. Karena kedua hal tersebut pasti ada dalam diri setiap manusia. Namun di dalam kelebihanmu janganlah menjadi pribadi yang sombong, karena itu dapat mengakibatkan kehancuran dalam dirimu, baik dalam rumah tanggamu. Dan demikian juga sebaliknya, di dalam setiap kekurangan pasanganmu janganlah mudah kecewa, karena itu adalah tanggung jawab bersama. Itulah artinya dalam sebuah pernikahan. Kekecewaan itu dapat menimbulkan masalah dan menghancurkan rumah tangga tersebut. Lalu yang ketiga adalah jika Anda adalah seorang wanita
Jangan sekali-sekali menyerahkan apa yang berharga dalam dirimu kepada laki-laki yang belum menjadi suamimu, termasuk kehormatanmu. Jika saudara menyerahkan itu, maka saudara adalah menjadi pribadi yang lemah dan sulit menentukan sebuah sikap atau menentukan sebuah pilihan atau membuat keputusan antara segera menikah atau menunda dulu karena ada ketidakcocokan. Lalu yang keempat adalah, jika saudara seorang laki-laki, maka hormatilah dan hargailah apa yang menjadi kehormatan bagi calon pasanganmu atau wanitamu, agar kelak setelah menikah, kamu memiliki karakter yang baik tentang bagaimana menghormati seorang wanita dan membuat istrimu menjadi wanita yang berharga dan terhormat di dalam rumah tanggamu. Jika tidak demikian, kamu akan rentan terhadap godaan daripada wanita lain setelah menikah. Lalu jangan lupakan, tetap libatkan Tuhan dalam hubungan asmaramu, agar kelak dapat masuk dalam pernikahan yang kudus. Karena pernikahan yang kudus adalah pernikahan yang dikehendaki oleh Tuhan dan dimuliakan oleh Tuhan, sehingga kelak dapat menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Lalu sekarang kita masuk pada bagian kelima atau hal yang terakhir. Untuk saudara yang laki-laki maupun perempuan yang belum menikah, ketahuilah bahwa jatuh cinta itu sangat mudah dan hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat. Tetapi dalam hal mencintai adalah urusan seumur hidup. Karena mencintai itu adalah pelajaran dan tanggung jawab seumur hidup dalam sebuah pernikahan Kristen. Dan dasar pernikahan daripada pernikahan seorang Kristen adalah, yaitu Matius 19 ayat 6. Di sana dikatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, dan apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Dan setelah menikah, berjanjilah dengan pasanganmu di hadapan Tuhan untuk tetap setia walaupun pernikahan itu seringkali menyakitkan. Bahkan pernikahan itu sering menghadirkan kekecewaan. Jangan biarkan kekecewaanmu menjadi masalah, karena itu dapat menghancurkan rumah tanggamu sehingga menjadi pernikahan yang membawa penyesalan seumur hidup. Libatkan Tuhan dan takutlah akan Tuhan dalam sebuah pernikahan, maka pernikahanmu akan menjadi pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan dan dipelihara oleh Tuhan. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.